dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu kami percaya bahwa ada kemuliaan, ada kuasa, ada mujizat Tuhan yang akan mengalir dalam hidup kami. Kami akan diberkati dengan berkat yang berlimpah-limpah berat firman-Mu. Kami percaya bahwa firman-Mu akan menjawab di dalam setiap kehidupan kami, Tuhan, supaya kami menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Demi nama hidup hari ini, hamba berjanji di hadapan Tuhan, hamba Tuhan dibuka jemaat Tuhan, hanya firman Allah yang hidup, yang benar dan yang sempurna yang hamba bagikan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, inilah firman Allah yang hidup. Kami ingin mendengarnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita percaya, katakan amin. Di nama Tuhan, haleluya. Apa kabar? Luar biasa, dahsyat, hebat, ajaib Tuhan kita. Amin. Di nama Tuhan, haleluya. Hari ini saya akan berbicara, melanjutkan khotbah saya tentang to be number 2, menjadi orang nomor 2. Posisi yang engkau berikan kepada Yesus akan menentukan keberhasilan di dalam kehidupan saudara saya. Alkitab menggambarkan kejatuhan dari Lucifer sebagai Raja Babel dan juga Raja Tirus yang mengambil posisi nomor 1 yang ingin menjadi sama seperti Allah. Coba kita mau lihat dulu di dalam Yesaya 28 ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan, hai anak manusia, katakanlah kepada Raja Tirus. Jadi Raja Tirus adalah sebuah gambaran dari kehidupan si Lucifer. Ada 2 yang menggambarkan. Yang kedua Raja Babel. Jadi Raja Tirus, Raja Babel adalah sebuah gambaran tentang sosok siapa yang sebenarnya adalah Lucifer, si malaikat yang jatuh itu yang akhirnya ditendang sama Tuhan menjadi si iblis. Jadi Lucifer adalah malaikat yang jatuh jadi iblis. Hai anak manusia, katakan kepada Raja Tirus, beginilah firman Tuhan, karena engkau menjadi tinggi hati dan berkata, aku adalah Allah, aku duduk di tata di tengah-tengah lautan. Padahal engkau manusia, bukanlah Allah, walau hatimu menempatkan diri sama dengan Allah. Karena ada 5 kata aku hendak di dalam firman Tuhan. Ini adalah kehendak dari si Lucifer, hendak menempatkan diri sama persis dengan Allah. Dan Allah mengetahui, dan akhirnya dia jatuh ke bumi dan dia menjadi iblis. Tetapi dia pada waktu dia jatuh, dia mengangkut juga sepertiga malaikat di sorga. Untuk apa? Supaya menjadi pengikutnya dia. Kenapa? Karena Lucifer, si iblis, mau menjadi nomor 1, yang pertama, yang awal. Nah, maka itu di dalam zaman Adam, di dalam zaman Yesus, di dalam zaman-zaman yang lain, si iblis punya sebuah proyek. Proyeknya apa? Menggantikan rupa Yesus yang nomor pertama menjadi nomor 2 di dalam kehidupan kita. Hati-hati, ini adalah proyeknya si Lucifer. Coba kita lihat dulu ya, Kejadian 1 ayat ke-26. Demikian firman Tuhan, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, ini proyeknya Allah. Jadi Allah punya sebuah planning menjadikan manusia serupa segambar dengan Allah. Ini adalah proyek awalnya Tuhan, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut, burung-burung di udara, atas ternak dan atas seluruh bumi, atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Jadi baiklah kita menjadikan manusia itu serupa dengan kita. Nah, si iblis tahu berbahaya sekali kalau manusia menjadi sesuai serupa dengan Tuhan. Pasti otomatis Tuhan yang pertama dan si manusia yang kedua. Dan setelah ada proyeknya Allah, ada proyek si iblis juga. Nah, iblis porak-porandakan dan akhirnya manusia jatuh di dalam dosa karena proyek-proyek si iblis. Di dalam Kejadian 3 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Dengan firman Tuhan, adapun ular, ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada manusia, kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Lalu saut perempuan itu kepada ular itu, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, tetapi tentang buah yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu memakan atau raba buah itu, nanti kamu akan mati. Selanjutnya, tetapi ular itu berkata kepada perempuan itu, sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Kamu akan menjadi seperti Allah. Jadi gini, proyek awalnya Tuhan, proyek awalnya Allah, dia mau menjadikan kita serupa segambar dengan Tuhan, di mana Tuhan yang pertama dan kita yang kedua. Ini adalah proyeknya Tuhan terhadap Adam. Dan akhirnya iblis tahu ini sangat berbahaya sekali kalau proyek ini berjalan. Akhirnya dia porak-porandakan, dia jatuhkan manusia di dalam dosa dengan cara, pada waktu kamu memakannya, kamu akan jadi seperti kamu akan jadi orang yang nomor 1.
Kamu akan jadi orang yang hebat. Kamu akan menjadi orang yang tinggi, sangat hebat semuanya. Ini sangat berbahaya sekali dalam kehidupan kita. Ini proyeknya si iblis. Tuhan mau supaya kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan. Nah, berbeda pada waktu zaman Yesus. Yesus tahu ini ada proyek si iblis yang sudah bekerja. Yesus ganti lagi. Yesus mengembalikan ke dalam posisi semula. Karena posisi yang sudah dikerjakan sama si iblis, pokoknya manusia harus menjadi seperti Allah. Tidak bisa tidak. Nah, ini berbahaya sekali. Roma 8 ayat ke-29. Demikian firman Tuhan. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula. Apa yang dari semula? Pada waktu zamannya Adam, dari semula. Mereka itu ditentukan dari semula untuk menjadi serupa, segambar lagi dengan anaknya, supaya anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Yesus tahu ini sangat berbahaya sekali. Maka itu proyeknya Yesus mengembalikan lagi. Aku harus menjadikan manusia serupa segambar dengan Allah, bukan menjadi seperti Allah. Berbeda. Serupa segambar dengan Allah di dalam kehidupan kita menjadi serupa segambar dengan Tuhan, tetapi bukan kita menyaingi Tuhan dalam kehidupan kita. Maka target kami adalah membawa manusia ke arah kepenuhan Kristus yang siap untuk apa? Masuk dalam dimensi kekekalan dan kerajaan surga. Membangun manusia serupa segambar dengan Tuhan. Kenapa? Karena si iblis punya sebuah proyek. Aku akan hancurkan manusia. Cara si iblis menghancurkan, menggantikan posisi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita menjadi orang yang pertama, kita menjadi orang yang hebat, yang luar biasa. Dan akhirnya, kita juga sebagai orang tua kadang-kadang memaksakan anak kita buat ranking. Anak kita pokoknya harus berada yang paling tinggi, yang paling hebat semuanya. Firman Tuhan bilang, ketika kamu tinggi, di situ kesombongan ada. Pak, saya tinggi tapi tidak sombong, Pak. Omong kosong menurut saya, maaf. Saya pun sebagai hamba Tuhan, saya terjebak juga. Bayangin, saudara, iPad saya, handphone saya, dan lain-lain, soal Alkitab saya itu dibawain. Bukan mobil saya dibukain. Saya dijemput sama Alphard. Bukan biasa-biasa. Dan dimimbari, oh enggak. Itu semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Hati-hati. Di situ saya sedang mencuri kemuliaan Tuhan. Pada waktu kita tinggi hati. Tuhan bisa rendah. Sedemikian rupa. Si iblis punya sebuah proyek. Untuk apa? Menjadikan kita lebih tinggi daripada Allah. Dia mau kita menjadi orang yang nomor satu. Filsuf dunia itu adalah orang-orang yang nomor satu. Dia gak percaya yang namanya Tuhan. Pintar gak? Bukan pintar lagi, maaf. Mereka pintar semuanya. Mereka bukan cuma S1, S2, S3, bukan. Udah P1, P2, P3. Habis S kan P. Ya kan, profesor. Maka itu mereka tidak percaya sama Tuhan. Mengapa? Karena kepintaran saya hari ini sudah membawa saya ke dalam posisi nomor pertama. Ada dua hal yang Lucifer bawa. Yang pertama adalah kesombongan. Yang kedua adalah keserakahan dalam kehidupan kita. Tetapi dari dua ini, dia kembangkan sampai akhirnya dia menghancurkan kita. Orang-orang yang jatuh gara-gara dia tinggi hati, dia sombong, dia merasa dia hebat. Maaf, lawannya bukan manusia, lawannya Tuhan. Firman Tuhan bilang, pada waktu kau meninggikan, aku rendah. Pada waktu ada keserakahan, di situ letak kehancuran dalam kehidupan kita. Lucifer serakah. Aku hendak. Dia ambil semua aku hendak. Hati-hati. Tidak ada Allah lain dalam kehidupan kita selain yang namanya Yesus. Yesus harus dalam urutan yang pertama. Maka itu di dalam ke-10 perintah Allah. Yang pertama, yang awal adalah jangan ada Allah lain daripada aku. Kenapa? Karena Tuhan mau ditempatkan dalam urutan yang pertama. Bukan urutan yang kedua. Bukan urutan yang ketiga. Bukan urutan yang keempat. Kalau hari ini Tuhan menjadi urutan yang kelima dan bisnis pun menjadi urutan yang pertama, hati-hati. Tuhan bisa gagalkan semuanya. Karena firman Tuhan bilang, aku adalah Tuhan yang menghidupkan. Aku adalah Tuhan yang mematikan. Maka Tuhan ada di dalam segala tempat, mengawasi orang yang baik dan orang yang jahat. Banyak orang Kristen bilang bahwa Pak, 10 perintah Allah itu hanya zaman perjanjian lama saja, Pak. Perjanjian baru sudah tidak ada. Oh, justru maaf. 10 perintah Allah adalah hukum yang Musa ambil dari Gunung Sinai. Dan dia terima perintah ini. Untuk apa? Dia bagikan untuk bangsa Israel. Dan saat ini masih berlaku 10 perintah Allah dalam kehidupan kita. Perintah, hukum yang mengikat. Maka itu, kalau orang mau hidupnya baik, hidupnya berkenan hadapan Tuhan, harus jalani hukum. Hukumnya apa? 10 perintah Allah di dalam firman Tuhan. Udah, kita lihat dulu ya. Ini hukum yang pertama aja. Keluaran 20 ayat yang pertama sampai ayat yang kelima. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini. Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir,
dari tempat perbudakan, jangan ada padamu Allah lain di hadapan. Firman Tuhan dengan jelas sekali. Jangan sampai ada Allah lain yang engkau sembah, yang mungkin engkau hadirkan di dalam kehidupanmu. Jangan pernah ada Allah lain. Berarti Tuhan mau menempatkan posisi Tuhan pada posisi yang pertama. Jangan pernah ada Allah lain, mau apapun juga bentuknya. Coba kita lihat dulu. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun juga, yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah. Buat aja jangan, kata firman Tuhan. Bagaimana engkau sujud menyembah? Lebih-lebih parah sekali. Berarti kalau buat aja jangan beli juga. Karena pada waktu orang membuat, kita membeli, berarti kita mengiyakan apa yang dia buat. Ini berbicara tentang barang-barang tumpas. Barang-barang tumpas ini menjadikan sebuah sumber malapetaka yang luar biasa. Yang terakhir, kalau saya layani, benar-benar dia mau all out di hadapan Tuhan, bersihin barang-barang tumpas. Kalau dia nggak mau, sulit. Saya terlalu yakin barang-barang tumpas ini adalah sesi pelayanan terakhir. Dalam pelayanan apapun juga, dilepaskan, ditahirkan, dibebaskan sama pendeta. Tapi satu hal yang mengikat adalah barang-barang tumpas. Kenapa? Karena barang-barang tumpas ada di dalam hukum yang pertama, yaitu hukum 10 perintah Allah. Hati-hati dengan berhala. Ayat yang selanjutnya, jangan sujud menyembah kepadanya atau beribadah kepadanya, sebab aku Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan kepada anak-anaknya dan keturunannya yang ketiga dan keempat, dan orang-orang yang membenci. Karena pada waktu engkau ada berhala, pasti engkau menempatkan posisi Tuhan. Tidak mungkin di atas berhalamu, nggak mungkin. Tapi engkau pasti menempatkan Tuhan di bawah dan berhalamu di atas. Apa itu berhala? Berhala yang paling berbahaya di dalam kehidupan kita, saya mau ingatkan, adalah diri kita. Hati-hati. Patung bagaimana Pak? Patung yang kedua, yang ketiga, yang keempat. Tapi yang paling berbahaya, berhala adalah di dalam diri saudara saya hari ini. Pada waktu saya memuji anak saya, lebih daripada yang lain, saya sedang memberhalakan dia dan saya. 1 Yohanes 5 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Berarti beraneka ragam. Berhala adalah sesuatu yang hidup di dalam diri manusia untuk menjadi yang paling tinggi, yang paling utama, dan yang paling segalanya. Dengan kata lain, menjadi yang pertama. Jadi berhala itu bukan mati. Berhala itu hidup. Hidupnya di mana? Di dalam diri manusia. Kenapa? Karena manusia memberhalakan sehingga berhala itu hidup. Berhala itu hidup untuk menjadi yang paling tinggi, paling utama, dan segalanya. Yang kata lain, untuk menjadi yang nomor 1. Gak boleh ada patung, gak boleh ada pernak-pernik atau apapun juga. Mau wanita, mau pria, mau apapun juga, tidak boleh. Tapi maaf, hati-hati. Berhala di dalam kebenaran firman lebih dalam lagi adalah saudara saya. Anda tahu kan? Bagaimana Nebukadnezar itu saking mau menjadi orang yang nomor 1, dia buat patung menyerupai dirinya dia. Kenapa? Karena dia sudah memberhalakan diri. Segala-galanya pokoknya saya. Kalau bukan saya, hati-hati. Tidak pernah bisa, tidak pernah ada. Saya yang nomor 1. Anda lagi hidup dalam berhala. Dan berhalanya siapa? Berhalanya adalah saya. Saya bilang sama anak saya, mengingatkan anak saya, kok harus hidup dengan Tuhan yang nomor 1. Tapi itu akan mati. Jangan pernah tergantung. Ketika dia tergantung sama saya, apa-apa saya, pokoknya yang penting papinya, dia sedang memberhalakan. Berbahaya. Berhala. Siapa itu? Setiap berhala pasti maunya disembah, pasti maunya menjadi nomor 1. Orang-orang yang mau menjadi nomor 1 berarti ada roh berhala dalam kehidupan dia, bukan roh patung. Berbeda. Saya lagi tidak membicarakan tentang barang tumpas, tapi setiap apapun juga, kalau kita bilang saya hebat, saya luar biasa, kalau dipuji, kita bisa dijilat, kita dijilat. Manusia ini demen. Kalau dibilang, kamu tuh baik sekali ya, luar biasa, kita tuh demen. Hati-hati, jangan sampai dengan perkataan orang seperti itu kita menjadi berhala dalam hidup kita. Hati-hati. Hari ini yang kita melepaskan. Saul punya berhala, bukan hanya Saul. Salomo pun punya berhala. Salomo berhalanya apa? Wanita. Berbahaya sekali. Maka itu di dalam mahkota Salomo bilang, hidup sia-sia. Karena dia punya semuanya. Kekayaan dia punya, wanita dia punya, semua dia punya tahta juga. Dia bukan orang miskin, dia orang berhikmat yang luar biasa. Sampai pada akhirnya dia hidup semuanya dari awal sampai akhir, semua sia-sia. Dia sudah menjadikan berhala dalam hidupnya dia. Jadikan Tuhan yang nomor pertama. Jangan pernah ada berhala dalam kehidupan kita.
Matius 16 ayat 21. Demikian firman Tuhan. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam, kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan. Ke 22 aja dibangkitkannya. Tetapi Petrus menarik Yesus. Jadi pada waktu ngomong, tahu nggak bahwa aku ini nanti akan dibunuh, akan disalibkan, aku akan menderita. Tiba-tiba Petrus dengan arogannya dia tarik Yesus. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Katanya, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu. Hal itu sekali-kali tidak akan menimpa kamu. Kira-kira bagus gak sih? Coba ayat ke-23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Enyah iblis." Petrus take off Yesus dengan sangat baik sekali. Tapi Yesus bilang, "Enyah kamu iblis." Kenapa? Yang pertama, seakan-akan dia orang paling hebat, orang paling care sama Yesus, orang paling luar biasa. Pokoknya menyerahkan nyawa saya apapun juga. Menjadi orang yang pertama dari murid-muridnya. Dia arogan sekali. Yesus tidak suka. Yesus langsung bilang, "Enyah kamu iblis." Berarti di dalam diri Petrus ada si iblis. Yaitu apa? Berhala dalam hidupnya. Mau menjadikan yang pertama. Mau mengalahkan Yohanes. Mau mengalahkan Matius. Mau mengalahkan Yakobus. Dia mau menjadi yang pertama. Yesus bilang, "Enyah kamu iblis." Kenapa? Engkau suatu batu sandungan bagi aku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikir sama Allah, tetapi yang dipikirkan oleh manusia. Yang penting saya jadi nomor satu, saya menjadi yang utama. Ketahuan sama Tuhan. Petrus kamu punya berhala hidup. Tapi itu maaf, firman Tuhan menjelaskan dalam Alkitab, bukan oleh Petrus, tapi oleh Paulus. Petrus nggak masuk hitungan, karena dia mikirin tentang satu, sayanya bagaimana. Bukan yang pertama, fokusnya ada Allah. Bukan yang menempatkan Allah dalam urutan yang pertama. Meskipun dia bilang, sekali-kali itu tidak akan menimpa engkau Tuhan. Tapi sebenarnya, dia mau menjadi yang pertama. Di atas mimbar ini, hamba-hamba Tuhan, saya mau peringatkan, jangan pernah mendukung kehidupanmu dari kota. Firman adalah sebuah kebenaran. Bukan untuk mendukung kehidupanmu. Apalagi mendukung kesalahanmu. No, tidak boleh. Firman menyatakan kemuliaan. Ya di atasnya, tidak di atas tidak. Selain itu firman Tuhan bilang, dari sidang. Firman Tuhan tidak boleh. Jangan untuk memaksakan Tuhan. Cari ayat-ayat untuk apa? Membenarkan hidupnya. Padahal hidupnya diberesin dulu sesudah firman. Baru engkau connect dengan Tuhan. Kalau hari ini hidupmu tidak beres di hadapan Tuhan, bagaimana bisa connect dengan Tuhan? Kita mau connect sama Tuhan dengan kita membereskan juga. Tapi bukan membenarkan diri kita atas firman yang kita baca, yang kita beritakan. Hati-hati. Berhala dalam kehidupan kita. 1 Korintus 3 ayat 5. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya, masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Ayat yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Terjadi sebuah pertikaian yang luar biasa bahwa siapa sih yang lebih hebat, siapa sih yang lebih tinggi, siapa sih yang nomor satu. Aku menanam, Apolos menyiram, Paulus bilang, tetapi Allah yang memberikan pertumbuhan. Berarti Allah harus di dalam urutan yang pertama, urutan yang nomor satu. Lukas 9 ayat 46 sampai dengan ayat yang ke-48. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Berarti murid-murid Yesus, orang Kristen bisa bertengkar nggak? Bisa. Ini jelas. Bisa berselisih nggak? Bisa. Karena Amsal bilang, manusia menajamkan sesamanya. Pertengkaran bukan untuk kita sakit hati, tapi apa? Untuk mendewasakan kita. Tetapi hati-hati, jangan ada sebuah pertengkaran dengan keegoan kita, kesombongan di hati. Maka timbullah pertengkaran di antara murid-murid Yesus tentang siapakah yang terbesar di antara mereka. Jadi mereka bertengkar. Yang paling besar siapa? Yang nomor satu siapa? Strukturnya tuh gimana sih sekarang sih? Strukturnya yang pertama tuh siapa? Ada yang bilang bahwa Yohanes. Petrus bilang, bukan Yohanes, tapi apa? Yakobus. Yakobus bilang, bukan, harusnya Petrus. Bertengkar luar biasa. Ayat ke-47. Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, karena itu ia mengambil seorang anak kecil dan menempatkannya di sampingnya. Ayat ke-48. Dan berkata kepada mereka, barang siapa menyambut anak ini di dalam namaku, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Karena yang terkecil, yang kedua di antara kamu, yang terbesar siapa? Yang paling kecil di antara kamu, yang kedua di antara kamu, yang terakhir di antara kamu. Konsepnya diubah begitu rupa sama Yesus. Dengan sebuah ada pertengkaran berarti apa? Ada berhalanya. Yesus kagak mau ada berhala dalam kehidupan murid-muridnya. Setiap kali orang ada yang mau menjadi nomor pertama, pokoknya saya yang lebih utama, saya yang hebat.
hebat, saya yang luar biasa. Maaf, Tuhan jatuhkan pasti. Kenapa? Karena itu sifat karakter dari Raja Babel dan juga Raja Tirus. Ingin menjadi yang pertama. Saya dikoreksi sama Tuhan begitu rupa. Bagaimana saya ingin menjadi yang pertama, yang awal, membuat saya tinggi hati. Tuhan rendahin nggak? Rendahin pasti. Memang saya bawa Tuhan, tapi saya merasa diri saya hebat, lebih tinggi dari Tuhan. Lucifer pun sama, dulunya dia malaikat di dalam ring satunya Allah, tapi dia mau menjadi lebih tinggi. Dan pada waktu dia ditendang, sepertiga malaikat dibawa sama si Lucifer. Untuk apa? Lucifer menjadi yang nomor pertama, dan dia juga membawa kita supaya kita menjadi yang pertama. Tapi kalau saya harus menjadi serupa kepada Tuhan, yang Tuhan tidak lakukan, jangan kita lakukan. Yesus kagak pernah terbaik orang. Tuhan gak pernah lakuin itu. Gak pernah tiup-tiupan juga tuh. Ih, si pendeta hebat. Minyak urapan saya ditawar. Minyak urapan yang saya pegang. Karena minyak urapan ini terbukti mata orang itu bisa melek. Dia gak mau minyak urapan yang lain. Total tawaran akhirnya nih, udah Pak, 60 juta. Tapi dia bilang, saya maunya yang di tangan Pak. Pasti otomatis. Sombong kita. 2012 saya puasa 365 hari. Gitu. Orang kalau mengajak makan sama saya harus dibawa jam 8 malam. Jam 8:10 udah gak bisa. Akhirnya di tahun 2014 kami membangkitkan orang mati. Cengkareng, saudara. Benar-benar orang mati nih. Bukan orang yang mati suri, enggak. Itu benar-benar mati total. Pada waktu kami doakan, bangkit kembali, hidup kembali. Sampai saya sadarnya saat orang tua saya meninggal. Coba buat bangkitin orang tua saya. Berbagai macam keadaan saya gak berhasil. Di rumah sakit Ciputra saya nangis tiada ketua. Memberhalakan hidup saya. Saya paling hebat, paling luar biasa. Bangkitin bapak saya, gak bangkit juga. 4 hari kecewa saya sama Tuhan. Sampai Tuhan pulihkan. Kenapa Andri? Karena satu, kamu ingin menyayangi aku, menjadi orang yang nomor pertama. Saya sadar. Dan akhirnya hari ini saya tahu semuanya adalah karena anugerah dari Tuhan. Jangan ada tinggi hati, jangan ada berhala di dalam hidup kita. Siapa yang terbesar, siapa yang terhebat, semuanya. Nggak ada yang lebih hebat, nggak ada yang lebih besar. Baik Apolos atau Paulus adalah sama. Tidak ada yang lebih tinggi. Termasuk juga pendeta juga sama. Termasuk saya hari ini juga sama. Tidak ada saya jauh lebih tinggi daripada saudara. Tidak. Maka itu hari ini saya mau menjadi hamba yang setia. Karena hamba yang tidak setia pasti bermainnya berhala. Berhalanya bukan patung, karena kehidupan kekristenan sudah bebas lepas dari patung. Tapi berhala yang paling membahayakan adalah kehidupan kita, diri saya sendiri. Waktu jadi artis, Pak Jimmy saya terlalu yakin banyak yang memberhalakan. Pak Jimmy dari jauh, udah diteriaki, wah Jimmy, wah luar biasa. Menjadikan sebuah berhala, maka itu seperti Pak Jimmy. Dia mau menjadi hamba Tuhan, menjadi pelayan Tuhan. Lukas 18 ayat 18 ayat 19. Ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus. Katanya, ini seorang pemimpin. Dia bilang, Guru yang baik, apakah yang aku harus perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Terus ayat 19. Jawab Yesus, mengapa kamu katakan aku baik? Tidak ada seorang pun. Dengar baik. Tidak ada satu orang pun di dalam dunia ini, maupun di akhirat nantinya, yang baik selain daripada Allah. Anda bilang, Anda baik, hati-hati. Ketika Anda bilang Anda baik, Yesus tahu dia mau diberhalakan. Oke, gue mau baik, gue mau udah all out untuk lu. Pokoknya bener-bener deh, mati-matian buat lu. Lu aja yang kagak tahu. Gue udah baik banget dah. Mana ada lah orang yang bisa seperti gue. Hati-hati, Anda sedang terjebak di dalam berhala. Tuhan Yesus dikatakan, guru yang baik. Dia bilang, kenapa kamu ngatain aku baik? Tidak ada satu orang pun yang baik. Saya maaf, kita baik. Yang baik cuma satu Allah dalam hidup kita. Tidak ada satu pun yang baik. Ketika kita bilang saya baik, Yesus tahu dia nggak mau dijadikan berhala. Maka itu dia bilang, jangan kamu bilang aku baik, tapi dia benar di hadapan Tuhan. Yesus adalah kebenaran. Tapi tidak ada satu orang pun firman Tuhan bilang yang baik. Jadi ada sisi buruk dalam kehidupan kita. Tanggalkan berhala dalam hidup kita. Kebaikan itu dinilai bukan dari saya, bukan dari orangnya yang ngomong saya baik. Ketika kita bilang bahwa saya mah udah lah, nggak akan neko-neko, semuanya saya mau orang gini-gini, semuanya hati-hati, justru takut sekali. Jangan pernah mengatakan bahwa saya baik, saya hebat, saya luar biasa, menjadi orang yang nomor satu. Ya baik, pokoknya cuma saya doang deh. Coba kamu lihat di bumi ini, ada nggak orang yang kamu udah salah sama saya maafin terus, saya maafin terus. Kurang baiknya apa saya?
Firman Tuhan bilang gak ada yang baik. Bahkan Yesus pun bilang, ngapain kamu bilang aku baik? Tidak ada satu orang pun yang baik selain Allah. Fokus hanya kepada Allah saja. Jangan pada kebaikan manusia. Kepada Allah saja engkau fokus. Tempatkan Allah dalam posisi yang pertama dalam kehidupan kita. Filipi 2 ayat ke-5 sampai dengan ayat yang ke-9. Demikian firman Tuhan. Hendaklah kamu hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Ayat ke-6. Yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan dengan Allah. Jadi Yesus yang dalam rupa Allah aja nggak menganggap kesetaraan di dalam Allah. Berarti dia adalah orang nomor 2. Dia bukan orang yang nomor pertama. Firman Tuhan bilang yang walaupun dalam rupa Allah tidak menganggap kesetaraan. Setara aja tidak. Jadi kalau setara tidak berarti dia adanya di bawah Allah. Kalau di bawah Allah berarti Yesus nomor 2. Maka itu kalau ada yang nomor 1 lebih daripada Allah, pasti sombong, tinggi hati. Tapi Yesus bilang, aku gak mau yang setara. Tetap Allah ada yang nomor yang pertama. Tapi aku biarin di bawah Allah yang nomor kedua. Ini sifat Yesus. Karakter Yesus harus ada dalam hidup kita. Jangan sampai Yesus aja mau nomor 2, kita maunya nomor 1. Melainkan dalam mengosongkan dirinya. Supaya apa? Supaya menempatkan posisi hidupnya menjadi yang nomor 2. Dia mengosongkan dirinya dan mengambil rupa seorang hamba. Hamba adalah orang yang kedua. Yang pertama adalah Tuhan. Yesus melakukan bahwa dalam kesetaraan aku dengan Allah pun aku mengambil posisi yang nomor 2. Bahkan mungkin bisa jadi bukan nomor 2, di bawah nomor 2. Dan menjadi sama dengan manusia. Yesus aja mau menjadi sama dengan manusia. Menempatkan diri sebagai hamba. Ini manusia. Raja Tirus, Raja Babel. Ini menyamain Allah. Ayat ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya. Berarti apa? Dia turunkan pangkat dia. Dia mau apa? Menurunkan derajatnya dia. Menurunkan dirinya dia. Menjadi apa? Menjadi yang paling rendah. Telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di atas kayu. Sampai mati di atas kayu salib dia taat. Kalau mau anak Allah selamatkan dirimu, direndahkan luar biasa. Direndahkan sedemikian rupa. Kalau datang tingkat yang paling rendah, Yesus mau merendahkan hidupnya. Untuk siapa? Saudara dan saya. Ayat ke-9. Itulah sebabnya Allah akan meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Pada waktu kita merendahkan diri, memposisikan diri ke dalam urutan yang nomor 2, justru di situ Tuhan akan meninggikan kita. Barang siapa yang merendahkan dirinya di hadapan Tuhan, aku akan tinggikan. Barang siapa orang yang sombong, orang yang tongkak, menempatkan Tuhan dalam posisi yang nomor kedua dan dirinya adalah nomor yang pertama, aku akan rendahkan. Yuk kita mau all out untuk Tuhan. Jangan tinggi hati, jangan jadi berhala dalam hidup kita. Anda nggak boleh jadikan diri Anda berhala dan memberhalakan orang lain juga. Anda adalah hamba. Kita ini adalah orang-orang yang melayani, orang-orang yang ada di bawah, yang maaf. Firman Tuhan bilang, baik para rasul sudah menempatkan posisi yang paling rendah, benar-benar rendah sekali. Tapi saya yakin, disitulah Tuhan tinggikan dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati. Amin.